Hi student, nice to meet you again. How are you today? Hope you are in good condition because today we are going to learn new material, simple past tense. So, what is simple past tense? Simple past tense adalah tenses atau aturan pola kalimat yang digunakan untuk menyatakan kejadian yang terjadi dan berakhir di masa lampau. An action that happened in the past and ended in the past. When we should use simple past tense? Kapan sih kita bisa menggunakan simple past tense ini? Kita bisa menggunakan simple past tense dalam beberapa keadaan. Yang pertama, for actions that started and ended in the past. General statement or action. Kita bisa menggunakannya untuk menyatakan aksi yang dimulai dan berakhir pada masa lampau. Pernyataan umum atau aksi. Kemudian, action which happened at a specific point in time. Aksi yang terjadi pada waktu tertentu, waktu yang spesifik. Tapi tentu saja aksi tersebut juga terjadi di masa lampau. Misalnya, when I was kid or when I was in elementary school, seperti itu. Kemudian, use for repeated actions in the past. Ini plus frequency indicator. Nah, di sini kita bisa menggunakan simple past tense untuk menyatakan aksi yang berulang di masa lampau. Ini juga kita harus tambahkan dengan frequency indicator seperti every week, every Sunday, seperti itu. Untuk lebih jelasnya, silahkan perhatikan penjelasan berikut ya. Now let's look at the pattern. The pattern atau rumusnya di sini untuk kalimat positif dimulai dengan subject plus simple past verb to plus object. Untuk yang negatifnya subject plus did plus not plus base form atau verb one plus object. Yang kalimat interrogatifnya did plus subject plus base form plus verb one plus object. Pada simple past tense kita menggunakan simple past atau verb to, yaitu kata bentuk lampau dari base verb atau verb one. Nah, verb to ini dia mempunyai dua macam, regular verb dan irregular verb. Regular verb adalah kata kerja beraturan, sedangkan irregular verb adalah kata kerja tidak beraturan. Regular verb adalah kata kerja yang kalian bisa menambahkan ed atau di akhir kalimat. Nah, kita lihat contohnya. Yang pertama, we watch a movie. Kami menonton TV. Kami telah menonton TV. Di sini we sebagai subjek, kemudian dia diikuti oleh verb to watch. Watch ditambahkan ed, kemudian a movie. Complement. Lanjut, he looked very pale. Dia terlihat sangat pucat. He adalah subjek, kemudian diikuti oleh verb to looked. Look yang ditambahkan ed, looked very pale. Kemudian contoh selanjutnya, Dani exercise for an hour. Dani berolahraga selama 1 jam. My mother baked some cookies yesterday. Di sini kita bisa melihat my mother sebagai subjek, baked adalah verb to dari bake, kemudian some cookies yesterday. Di sini yesterday adalah keterangan waktu di mana dia secara spesifik menyebutkan kapan kejadian tersebut terjadi. Kemudian contoh selanjutnya, they replaced the water almost every day last week. Untuk ini adalah penggunaan yang ketiga, yaitu repeated action. They replaced
the water almost every day last week. Penandanya adalah every day last week. Oke, sekarang kita akan membahas irregular verb. Berbeda dengan regular verb, kata kerja beraturan, irregular verb tidak ditambahkan ed atau di. Irregular verb yang merupakan kata kerja tidak beraturan, perubahan katanya dari base verb ke verb to atau verb free kalian bisa lihat di kamus. Nah, kita lihat contohnya ya. Yang pertama, Lina forgot her bag. Lina melupakan tasnya. Lina di sini sebagai subjek, forgot adalah verb to dari forget. Kemudian, I had a great time at the school last semester. Saya mempunyai waktu yang menyenangkan saat sekolah semester lalu. I sebagai subjek, had di sini adalah verb kedua dari have. I had a great time at the school last semester. Contoh ketiga, she slept about 6 hours last night. Dia tertidur sekitar 6 jam tadi malam. She adalah subjek, slept adalah verb to dari sleep, about 6 hours last night. Selanjutnya, they went to the library every Friday. Mereka pergi ke perpustakaan setiap hari Jumat. They adalah subjek, went adalah verb to dari go to the library every Friday. Repeated action in the past. The last example, she drank soda almost every day last week. She adalah subjek, drank adalah verb to dari drink, soda almost every day last week. She drank soda almost every day last week. Moving on to the negative form of past simple tense. Sekarang kita akan belajar cara membuat kalimat negatif dari past simple tense. Di sini, untuk kalimat negatifnya, kita menggunakan atau menambahkan did not. Kita lihat contohnya. We did not watch TV. We adalah subjek, did not, kemudian ditambahkan verb one, base verb. Jadi di sini kita tidak lagi menggunakan verb to, tetapi menggunakan base verb atau kata kerja pertama. We did not watch TV. Kami tidak menonton TV. Kenapa kita tidak menggunakan verb to lagi? Karena di sini did sudah keluar dan mengindikasikan bahwa dia terjadi di masa lampau. Kita lihat contoh selanjutnya. He did not eat the greens. Dia tidak memakan sayur-sayurannya. He adalah subjek, ditambahkan did not. Setelah itu, it verb one atau base verb. Kemudian contoh selanjutnya, I did not buy the camera. Saya tidak membeli kamera tersebut. Selanjutnya, Dina did not came to my party last night. Dina tidak datang ke pestaku last week, minggu kemarin. Contoh selanjutnya, they did not close the store yesterday. Mereka tidak menutup tokonya kemarin. Next, kalimat interrogatif atau kalimat tanya dari past simple tense. Di sini Miss sudah menyediakan kalimat positif yang nanti akan kita rubah ke kalimat negatif. Yang pertama, he watched TV. Untuk kalimat tanyanya, kita menggunakan did he watch TV? Jadi, did-nya kita menambahkan did di awal, kemudian subjek, kemudian verb one. Ingat, verb one. Did he watch TV? Kemudian contoh yang kedua, he ate the greens. Untuk merubah ke kalimat interrogatif atau kalimat tanya, kita menambahkan did di depan, kemudian diikuti oleh subjek, kemudian verb one. Did he eat the greens?
Perhatikan yang pertama kalimat positifnya he ate the greens. Untuk kalimat interrogatif, did he eat the greens? Selanjutnya, Lina broke the camera. Lina broke the camera. Untuk merubah ke kalimat interrogatif, ditambahkan did, kemudian subjek, kemudian verb 1. Did Lina buy the camera? Selanjutnya, Dina came to my party last week. Untuk merubah ke kalimat interrogatif, did Dina come to my party last week? Contoh terakhir, they closed the store yesterday. Untuk merubah ke kalimat interrogatif, ditaruhkan did, kemudian subjek, kemudian verb 1. Did they close the store yesterday? Untuk menjawab ini, kalian bisa menggunakan jawaban singkat, yes, they did. No, they didn't. Okay, class, it is the end of our meeting today. Thank you for watching this video. Don't forget to always take care of yourself. Bye.